Terima kasih yang diberikan kepada saya untuk mengisi materi tentang pendidikan aman bencana pada MTLS tahun ajaran 2020-2021 Negeri 2 Toraja. Sebelumnya itu selamat pagi, selamat bertemu, selamat mengikuti, semoga akan memberkati kita semua. Tuhan patut dipujikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga pada kesempatan ini berikan kesempatan yang baik untuk kita gunakan. Namun sebelumnya itu, anakku yang saya cintai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Martinus Munda, salah satu guru di SMA Negeri Kota Toraja yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anakku yang saya kasihi dimanapun mereka berada, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah materi dengan topik pendidikan aman bencana yang biasa disingkat dengan SPAB. Anak-anakku yang saya kasihi, pun dasar dari materi ini terbitkannya pendidikan aman bencana ini satu program yang mana didasarkan pada Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang satuan pendidikan aman bencana yang merupakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik dan tenaga kependidikan demi memperkecil risiko bencana serta untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada tingkat satuan. Anak-anakku yang saya kasihi, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu satuan pendidikan, apa itu bencana, dan apa itu program aman bencana. Yang pertama, pendidikan yaitu kelompok pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan melalui jalur formal, informal maupun non formal di setiap jenjang jenis pendidikan. Selanjutnya, apa itu bencana? Bencana itu adalah rangkaian peristiwa kejadian yang mengancam kehidupan manusia, yang menyebabkan korban jiwa dan jenis-jenis lainnya yang dapat diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam. Kemudian program pendidikan aman bencana yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi dampak bencana pada tingkat satuan pendidikan. Jadi itu pengertian atau definisi dari satuan pendidikan, kemudian bencana dan program pendidikan aman bencana yang telah dicanangkan pemerintah melalui Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Kemudian ada pun yang merupakan tujuan dari program ini, yaitu yang pertama ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan sumber daya pendidikan dalam menanggulangi risiko bencana. Meningkatkan kemampuan sumber daya pendidikan itu berbagai upaya yang dilakukan di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana. Jadi sarana dan prasarana yang namun seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas agar sarana dan prasarana tersebut dapat aman terhadap bencana yang akan terjadi. Selanjutnya, memberikan perlindungan dan keselamatan kepada warga sekolah. Warga sekolah itu peserta didik, kemudian didik dan tenaga kependidikan. Tujuan yang keempat yaitu memberikan layanan pendidikan yang sesuai karakteristik risiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian dapat juga untuk memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan. Kemudian yang tujuan yang terakhir yaitu membangun kemandirian di dalam menjalankan program satuan pendidikan aman bencana. Jadi adapun tujuan yang dicapai itu saya sudah sampaikan di depannya bahwa semuanya diarahkan untuk keselamatan dan keamanan satuan pendidikan tingkat sekolah masing-masing. Selanjutnya, apakah yang menjadi sasaran daripada program satuan pendidikan aman bencana ini? Sasarannya diarahkan untuk meliputi seluruh satuan pendidikan pada jalur formal dan jalur non-formal di semua jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan jalur formal itu dimulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK serta perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal, pendidikan yang berupa latihan dan khusus. Selanjutnya yang diarahkan kepada ruang lingkup satuan pendidikan aman bencana. Yang menjadi ruang lingkup satuan pendidikan aman bencana yang pertama adalah ruang lingkup pada program pendidikan satuan aman bencana pada saat pra bencana atau sebelum bencana. Yang kedua, diarahkan untuk penyelenggaraan layanan dalam situasi darurat atau pada saat sedang terjadi bencana. Dan yang ketiga, terjadi pemulihan pasca layanan pasca bencana. Saya akan memberikan penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada penyelenggaraan program PSAB pra bencana, yaitu yang pertama mempersiapkan tim di dalam pelayanan, kemudian melaksanakan pendidikan dan pelatihan
Kemudian untuk ruang lingkup di penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana, yaitu pihak satuan pendidikan menyediakan berbagai layanan dan layanan pendidikan dan layanan-layanan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam situasi darurat bencana. Sebagaimana yang kita ketahui bersama pada saat ini juga, bahwa sedang terjadi bencana yang melanda saudara-saudara kita yang ada di Palopo, nasabah yang ke sana dalam keadaan darurat bencana. Dan berikutnya, ruang lingkup yang ketiga yaitu pemulihan pada pasca bencana atau sesudah bencana. Tentunya bahwa berbagai sarana dan prasarana yang telah rusak akan diperbaiki kembali, dipulihkan, terutama juga berkaitan dengan psikologi yang dihadapi oleh peserta didik maupun warga sekolah lainnya. Kemudian anakku yang saya kasihi, bahwa di satuan pendidikan di SMA Negeri 2 Tanah Toraja yang kita cintai ini, kita akan mengidentifikasi kira-kira bencana apa yang akan mungkin terjadi yang berkaitan dengan letak atau wilayah sekolah kita. Kira-kira bencana yang mungkin terjadi, bahwa kita berada pada satu lokasi mana kita berada pada daerah yang agak berada pada lereng gunung, maka kita harus waspada terhadap tanah longsor. Kita ketahui bahwa lokasi di daerah kita ini, sekolah kita ini agak miring, jadi tidak rata. Kita berada pada lereng gunung yang apabila suatu saat jadi bencana, mungkin yang akan bisa terjadi adalah longsor. Dalam hal ini kita akan mengantisipasi dengan bangun sarana prasarana yang kuat. Tentunya juga bahwa kita mempersiapkan diri, anak kita latih di dalam menanggulangi, karena lewat kegiatan-kegiatan ekstra bisa dilatih di dalam kegiatan kepramukaan maupun dalam bidang palang merah remaja yang akan nanti diberikan pengetahuan latihan tentang keterampilan bagaimana menanggulangi bencana suatu saat terjadi bencana di daerah kita. Demikian pula bencana identifikasi yang akan mungkin terjadi, yaitu tentang gempa bumi, karena sesungguhnya bahwa daerah kita juga masuk daerah yang di mana rawan gempa bumi. Itu juga yang akan kita antisipasi ke depannya agar menimbulkan korban jiwa dan tidak mengganggu proses belajar dan mengajar pada satuan pendidikan yang akan laksanakan di
sekolah kita yang kita cintai ini. Tentunya bahwa selalu mawas diri dan selalu mengantisipasi dari awal, sesungguhnya bahwa bencana itu kita tidak hampir tidak ada orang yang mengetahui persis kapan datang, tetapi manusia hanya mengantisipasi, manusia hanya bisa bagaimana supaya korban kerugian maupun denda itu tidak terlalu banyak. Kemudian bencana yang ketiga yang mungkin akan terjadi yang kita harus waspadai di mana sekolah kita itu pekaran. Pekaran diakibatkan oleh mungkin karena berbagai penyebab, aliran listrik, kemudian dari sebab-sebab lain. Semua tentunya mungkin masih ada yang lain-lain yang perlu kita waspadai, tetapi kita yang saya catat untuk kita terus benahi diri, berhati-hati agar kita boleh aman, boleh nyaman dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dan saya sangat mengharapkan bahwa ketika ada kegiatan atau program yang dilaksanakan, apakah itu kegiatan pramuka maupun kegiatan-kegiatan palamera, dalam hal pelatihan tentang bagaimana menanggulangi bencana, sangat diharapkan kepada anak-anakku untuk terlibat secara langsung dan memberikan dukungan agar kita boleh terhindar. Sebelum saya menutup, saya akan berikan satu kuis, kuis yang nantinya akan dijawab melalui WA atau email. Itu saya akan berikan tugas untuk menuliskan langkah-langkah penyelamatan jika terjadi bencana gempa bumi. Jadi kalau misalnya terjadi gempa bumi, anak-anakku bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan diri dan lain, warga sekolah yang lain. Akan disampaikan lewat mail atau media lain. Saya kira demikianlah yang saya sampaikan. Tentunya bahwa apa yang saya sampaikan pada anakku sekalian belumlah cukup untuk menjadi pengetahuan yang luas, tetapi saya harapkan anak-anakku akan memperluas pengetahuannya lewat membaca dan menambah ilmu lewat media-media internet, karena kita tahu bersama bahwa sumber belajar sekarang itu tersedia terlalu banyak dan sudah luas sekali, hanya dari guru. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.